Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Permana. Saya dari kelompok 16 ingin mereview jurnal yang berjudul Independensi dan Tanggung Jawab Auditor dan Pengaruhnya Terhadap Opini Auditor, Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan. Yang pertama ada abstrak. Masyarakat masih meragukan independensi yang dimiliki oleh para auditor kantor akuntan publik. Peran auditor dalam memberikan opini sangatlah penting terkait dengan independensi dan tanggung jawab auditor dalam memberikan opini sangat menyatu suatu opini atas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh independensi dan tanggung jawab auditor terhadap opini auditor. Variabel independensi yang akan diteliti yaitu pengaruh independensi dan tanggung jawab auditor. Dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini auditor. Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner kepada akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya ada bab 1. Latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah sebagian masyarakat masih meragukan independensi yang dimiliki oleh para auditor kantor akuntan publik, yang selanjutnya berdampak pada keraguan masyarakat terdapat pemberian opini akuntan publik. Peran auditor dalam memberikan opini sangatlah penting terkait dengan independensi dalam memberikan opini sangatlah penting terkait dengan independensi dan tanggung jawab auditor dalam menyatukan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan auditnya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini memiliki topik meninjau pengaruh independensi dan tanggung jawab auditor terhadap opini auditor. Yang pertama ada keunggulannya, yaitu terdapat latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian. Keunggulan kedua dijelaskan atau diuraian keterkaitan antar variabel. Terus ada kekurangan. Yang pertama itu tidak dirincikan rumusan masalah. Yang kedua tidak dicantumkan fenomena dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada di bab 2. Variabel, ada 2 variabel, yaitu pertama independensi auditor dan variabel tanggung jawab auditor. Yang pertama, independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Terus, kalau tanggung jawab akuntan adalah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan norma profesi dan melaporkan temuannya, atau dengan kata lain bahwa auditor atau akuntan tidak dapat memastikan untuk menemukan kesalahan, terutama kesalahan yang tidak disengaja dan fraud kecurangan. Di bab 2 ini ada kelebihan. Yang pertama itu penjelasan per variabel cukup jelas dan detail. Yang kedua, dalam kajian teori dan hipotesis penelitian sudah lengkap menjelaskan terkaitan mengenai independensi dan tanggung jawab auditor terhadap opini audit. Yang ketiga, ada penulisan cukup baik sehingga dapat memudahkan pembaca. Terus ada juga kekurangan di bab 2 ini, yaitu yang pertama tidak jelas grand teori yang dilakukan. Yang kedua tidak ada kerangka berpikir. Yang ketiga tidak dijelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pandu. Bab 3. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen yang akan diteliti yaitu pengaruh independensi dan tanggung jawab auditor. Dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu opini auditor. Jenis data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer yang diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner kepada akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan. Jumlah responden yang dapat menjadi subjek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini sebanyak 10 KAP di wilayah Jakarta Selatan dengan 158 populasi jumlah auditor. Penelitian kali ini hasil kuesioner fokus pada 61 jumlah auditor di KAP wilayah Jakarta Selatan. Kelebihan dari bab 3 yaitu
Pertama, dijelaskan dengan detail metode yang digunakan, yaitu metode survei dan penyebaran kuesioner kepada angkutan publik di wilayah Jakarta Selatan. Yang kedua, yaitu disampaikan hasil dari survei yang dilakukan. Yang ketiga, yaitu dijelaskan uji apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, tidak dijelaskan waktu yang dilakukan dalam penelitian. Yang kedua, tidak mencantumkan kriteria penentuan sampel yang digunakan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Jumlah responden yang dapat menjadi subjek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 KAP di Jakarta Selatan dengan 158 populasi jumlah auditor. Penelitian kali ini hasil kuesioner pada 61 jumlah auditor di KAP wilayah Jakarta Selatan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa independensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap opini audit. Pengaruh yang dihasilkan adalah positif, yaitu semakin tinggi tingkat independensi auditor maka semakin tinggi tingkat kesesuaian dalam pemberian opini ke auditnya. Sama halnya dengan independensi, dalam tanggung jawab memberikan pengaruh positif terhadap opini auditor, yaitu semakin tinggi tingkat tanggung jawab auditor, maka akan semakin baik pemberian opini yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Kelebihan dari bab 4, yaitu yang pertama, peneliti menyampaikan data kuesioner yang akan dilakukan penelitian. Yang kedua, yaitu peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan lengkap. Kekurangannya yaitu, yang pertama, kualifikasi pengisian kuesioner kurang detail, sehingga tidak bisa mengetahui gender apakah perempuan atau laki-laki yang lebih dominan. Yang kedua, yaitu tidak ada tabel uji normalitas dan uji multikolineritas. Yang ketiga, yaitu tidak adanya batasan pembahasan materi per subbabnya sehingga pembaca sulit untuk dapat mengetahui batasan pembahasan materi. Yang keempat, yaitu penulisan kurang rapi. Letak tabelnya ada di bawah, namun letak penjelasannya sudah ada di atas. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Terdapat pengaruh independensi dan tanggung jawab auditor secara signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji T, didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dan tanggung jawab auditor terhadap opini audit. Diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,562. Berarti opini auditor dipengaruhi oleh independensi dan tanggung jawab sebesar 56,2%. Untuk mencapai kesesuaian dalam memberikan opini, maka auditor perlu untuk selalu menjaga sikap independensinya. Dengan cara auditor patuh terhadap kode etik. Diharapkan para auditor mendapatkan penyesuaian diri yang konsisten dalam menjaga independensi dan tanggung jawab atas pemberian opini. Sebaiknya auditor harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain. Dengan cara auditor harus menerapkan dan memegang teguh asas independen yang terdapat dalam kode etik, yaitu sebagai berikut. Bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah jadi tanggung jawabnya. Tidak memihak kepada siapapun dan tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit. Kelebihan dari bab 5 yaitu peneliti cukup baik dan mudah dipahami dalam memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Tetapi kekurangannya yaitu peneliti tidak mencantumkan saran dalam penelitian tersebut. Kesimpulan secara keseluruhan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu, pertama, peneliti sudah cukup baik dalam membuat jurnal. Yang kedua, penulisan dalam jurnal cukup rapi. Tetapi kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, abstrak yang digunakan hanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, peneliti tidak mencantumkan rumusan masalah dalam penelitian. Yang ketiga, peneliti tidak mencantumkan tujuan dari penelitian secara jelas. Yang keempat, tidak adanya kerangka berpikir. Yang kelima, peneliti tidak mencantumkan fenomena dalam penelitian. Saran, kami menyarankan dalam jurnal ini untuk ditambahkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan fenomena penelitian dapat dibuat lebih jelas lagi agar para pembaca dapat memahami isi dari jurnalnya. Dan dalam jurnal ini, untuk ditambahkan kerangka berpikirnya agar dapat memudahkan para pembaca memahami isi jurnal tersebut. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.